Kembali bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.100 kampung nelayan merah putih pada tahun 2026. Jumlah kampung nelayan yang akan dibangun pada tahun ini dipastikan akan semakin banyak. Prabowo mengatakan Indonesia akan melakukan produksi dan budidaya ikan dengan jumlah besar. Hal ini dilakukan untuk memenuhi asupan protein anak-anak Indonesia sehingga dapat tumbuh kuat dan pintar. Selain mendorong peningkatan produksi dan budidaya ikan, Presiden memastikan Indonesia sudah berhasil mencapai swasembada beras dalam waktu 1 tahun. Presiden ingin Indonesia mampu mencapai swasembada di komoditas lain seperti jagung, singkong, bawang putih, dan ikan. Saudara, ternak, ikan, semuanya kita akan produksi besar-besaran. Kita akan buka ribuan desa-desa nelayan. Kita akan buka ratusan budidaya ikan. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita, anak-anak kita harus makan protein yang banyak. Dia harus tumbuh kuat, tumbuh pinter, dan tumbuh menjadi masa depan Indonesia yang hebat. Dan saya juga dapat laporan dari Menteri Kelautan. Menteri Kelautan ada? Hasil daripada nelayan-nelayan kita juga naik. Dan di tahun-tahun mendatang akan lebih naik lagi. Hari tahun 26 ini kita targetkan 1.100 desa nelayan. Tahun-tahun depan mungkin lebih banyak lagi. Ya, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo memperkirakan penjualan kendaraan mobil di Indonesia hanya mampu berada di level 780.000 unit pada tahun 2025. Angka ini jauh dari target awal sebesar 850.000 hingga 900.000 unit. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Putu Juli Ardika menyebutkan hingga tahun 2025 akhir penjualan mobil diperkirakan hanya mampu di angka 780.000 unit atau jauh dari target awal sebesar 850.000 unit. Angka ini disebutkan lantaran masih turunnya data beli masyarakat sehingga pembelian terus menurun hingga adanya masalah pembiayaan di mana pembelian kendaraan bermotor masih didominasi 70% melalui kredit. Adapun Putu menyebutkan penurunan penjualan kendaraan ini didominasi oleh mobil di bawah 200 juta atau antara harga 200 hingga 400 juta rupiah. Perkirakan itu akan mencapai 780.000 unit kendaraan untuk tahun 2025. Itu memang masih di bawah proyeksi tahun lalu. Kalau ditanyakan faktor apa yang penyebabnya turun, ya, memang yang pertama mungkin masalah ekonomi, ya, pembelian dan penjualannya itu terus menurun. Terus yang kedua itu kalau kita lihat mungkin ada juga terkait dengan pembiayaan. Seperti diketahui awalnya, target penjualan mobil nasional 2025 dipatok 900.000 unit. Namun melemahnya pasar membuat Gaikindo menurunkan target menjadi 800.000 unit, kemudian kembali direvisi menjadi 780.000 unit. Untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 dikelola secara transparan, bersih, dan akuntabel, Kementerian Haji dan Umroh menggandeng lembaga penegak hukum dan melibatkan unsur TNI Polri. Komitmen untuk menjaga penyelenggaraan agar bersih, transparan, dan akuntabel dengan menggandeng unsur lembaga hukum seperti KPK dan Kejaksaan. Langkah yang diambil ini sesuai dengan arahan dan perintah Presiden yang ingin ibadah haji di tahun 2026 mulai dikelola secara transparan dan akuntabel serta bersih dari praktek kecurangan. Hal ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola haji yang bersih,
profesional dan bebas dari penyimpangan. Pemerintah juga ingin memastikan seluruh layanan bagi jemaah haji aman, nyaman, dan terlindungi. Selain transparansi dan integritas, penyelenggara ibadah haji 2026 dengan orientasi utama pada pelayanan dan perlindungan jemaah. Dengan pengawasan ketat dan persiapan yang terus dimatangkan, pemerintah berharap pelaksanaan haji 2026 dapat berjalan lebih profesional, aman, dan memberi kenyamanan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia. Proses dan progres persiapan di Tanah Suci sudah cukup jauh. Kita sudah memastikan 2 syarikah yang akan melayani jamaah haji kita. Kita sudah memastikan tempat-tempat di Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kita sudah memastikan sebagian besar akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Saudi, walaupun belum 100%. Transportasi sudah 100%, konsumsi sudah 100%, akomodasi Madinah sudah 93%, akomodasi di Mekah belum terlalu signifikan, tapi insya Allah dalam waktu seminggu ini kita pastikan akan bisa segera selesai. Program makan bergizi gratis tetap lanjut di bulan Ramadan seperti tahun lalu. Menu MBG tetap diberikan siang hari ke siswa sekolah di seluruh Indonesia. Untuk daerah dengan penduduk mayoritas Muslim, menu MBG diganti dengan makanan kering tahan 12 jam yang bisa dibawa pulang. Sementara daerah dengan mayoritas penduduk non-Muslim, menu MBG tidak ada perubahan. Rata-rata masih butuh intervensi pemenuhan gizi untuk anak sekolah yang aktif. Di daerah yang mayoritas puasa, makanan akan diberikan di jam sekolah. Tapi makanannya makanan yang siap saji yang tahan 12 jam untuk dibawa ke rumah nanti untuk dikonsumsi pada saat buka. Nah, bagi di daerah-daerah yang mayoritas tidak puasa, itu pelayanan normal. Keputusan pemerintah untuk melanjutkan MBG di bulan Ramadan menuai reaksi beragam dari masyarakat. Ada yang setuju, tapi ada pula yang khawatir, terutama para ibu yang memiliki anak usia SD dan baru latihan berpuasa. Ya kalau misalnya waktu bulan puasa kan mereka dibaginya siang tuh setelah pulang. Sebenarnya banyak memang kejadian-kejadian kayak misalnya anak kelas 1, 2, 3 yang misalnya masih baru belajar puasa, ntar pas pulang dia tuh nusuk misalnya susunya terus minum di jalan gitu. Tapi kalau misalnya mau di stop juga, mereka tuh masih menantikan gitu. Ya nggak apa-apa sih, yang penting kan dia berupa enggak makanan basah ya. Kalau makanan basah kan pasti kan tergoda anak-anak kan. Kalau ini kan hanya snack kayak roti gitu ya, susu kan bisa dibawa pulang. Hanya itu aja sih, sebenarnya sih nggak masalah. Memang dari dulu juga memang seperti itu. Sepanjang 2025, program makan bergizi gratis menjangkau 55 juta penerima. Tahun ini, MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima dengan total anggaran 335 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mulai memperluas program makan bergizi gratis dan kali ini sasarannya bukan hanya anak sekolah, tapi juga warga lanjut usia atau lansia. Pemerintah melalui Kementerian Sosial memberi perhatian lebih kepada warga lanjut usia atau lansia. Mensos Saifullah Yusuf menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pemberian makanan bergizi gratis atau MBG untuk lansia terlantar dan juga penyandang disabilitas. Menurut Mensos, saat ini terdapat lebih dari 100.000 lansia terlantar berusia di atas 75 tahun yang menjadi target program. Tidak hanya sekedar makanan, pemerintah juga akan menyiapkan konsep caregiver atau pendamping. Caregiver nantinya akan dilatih untuk merawat lansia, terutama yang tinggal sendiri dan tidak memiliki keluarga. Namun untuk saat ini program caregiver atau pendampingan masih dalam tahap persiapan dan pelatihan. Sementara program makan bergizi gratis akan didahulukan dengan pemberian makanan sebanyak 2 kali sehari. Mensos menjelaskan MBG Lansia merupakan transformasi dari program permakanan yang sebelumnya dikelola kelompok masyarakat. Selain itu, pemerintah menegaskan program ini bukan hanya sekedar memberi makan, tetapi upaya menghadirkan negara untuk warga paling rentan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa waspada dalam 4 bulan terakhir 62 warga Indonesia terkena super flu, varian baru virus influenza yang terdeteksi pada akhir tahun 2025 lalu. Meski tak separah gejala COVID-19, virus super flu tetap berbahaya bagi kelompok rentan yang memiliki riwayat penyakit penyerta. Virus super flu yaitu influenza AH3N2 subclade D merebak di Indonesia. Data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, ada 10 warga Jabar terpapar virus varian baru tersebut pada Agustus hingga akhir Desember 2025. Ke-10 pasien sudah dinyatakan sembuh. Sementara data Kemenkes, total ada 62 pasien terkena super flu di Indonesia, mayoritas perempuan dan anak-anak. Meski disebut tidak seganas COVID-19, super flu tetap harus diwaspadai karena menimbulkan gejala yang lebih berat dari influenza musiman biasa. Dampak super flu menjadi lebih serius bagi kelompok rentan yang memiliki penyakit bawaan. Gejala super flu diantaranya batuk, pilek, demam, sakit kepala, dan sesak nafas, tapi durasinya lebih lama dibandingkan flu biasa. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tidak panik dengan virus super flu, namun tetap harus menjaga pola hidup sehat dan menjaga kebersihan. Vaksin influenza yang ada saat ini efektif mengurangi risiko sakit berat, rawat inap, dan kematian akibat super flu. Permintaan vaksin influenza pun meningkat di sejumlah kota di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.